Alhamdulillah, walaupun sedikit ada buat makan. Ini Pak, saya mau nuker. Ya, hari ini cuma dapat segini ya. Oke dah, tak timbang dulu ya. Ya Pak. Ini mah cuma 2 kilo, Kang. Cuma dapat 5.000. Gak apa-apa Pak. Ya udah. Ini bisa makan. Nih. Makasih Pak. Nih. Bu, beli nasi. Yang harga berapa, Pak? 5.000 aja Bu. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ini, Pak. Ini Bu uangnya. Iya. Assalamualaikum, Juli. Iya, tunggu bentar. Waalaikumsalam. Kamu udah Nih. datang? Nih, aku bawa makanan. Hasil aku kerja mulung hari ini. Pria ini bau sekali. Tapi ya udahlah, dia bawa makanan, jadi terima saja. Iya, terima kasih. Ini logo tempe orek. Bukannya itu kesukaan kamu? Tapi kita udah makan tempe orek sebulan. Selama sebulan ini tiap hari kita makan tempe orek. Ya kali. Kamu gak ada niat buat hidup yang lebih layak gitu? Aku minta maaf. Aku cuma bisa beli ini. Ya udah, kamu aja yang makan. Aku pergi dulu. Kesel banget sama Juki. Saya harus makan tempe orek tiap hari. Wah, kesempatan bagus nih. Juki harus tahu. Marzuki. Kenapa? Lihat, coba lihat. Nih, salim ini? grup buka loker buat kitchen sama OB. Kamu mau daftar juga nggak? Salim grup? Iya, salim grup. Mereka buka itu lowongan pekerjaan buat kitchen sama OB. Kamu mau ikut nggak? Ayo, siapa tahu itu bisa buat hidup kita lebih layak. Baiklah, kita ambil kesempatan ini. Iya, ayo kita coba sama-sama. Ibu lagi ngapain? Nggak ada. Tadi siapa yang datang? Marzuki, Bu. Si bau sampah itu. Bu, jangan gitulah. Gimana pun kan dia pacar aku. Mau ngapain dia kesini? Bawa nasi bungkus lagi? Ya, Bu. Katanya hasil mulungnya cuma bisa beli 1 nasi doang sih. Terus kamu harapin apa dari si pemulung itu? Masa depan apa yang kamu bayangkan sama dia? Bu, aku sama dia bakal ngelamar kerja di salah satu perusahaan terbesar di kota ini. Ibu tahu kan PT Salim Jaya? Nah, mereka itu buka lowongan pekerjaan. Jadinya aku sama Marzuki bakal coba di sana. Posisi OB dicari. Jadi siapa tahu si Marzuki bisa lolos di sana. Pekerjaan OB. OB bisa diharapin apa? Mending kamu cari cowok yang emang tajir di sana.
Syukur ya, akhirnya kita bisa bekerja di sini. Iya, tapi aku tidak mau terus-terusan bekerja sebagai OB seperti ini. Kalau terus-terusan seperti ini, mending aku keluar cari pekerjaan lain. Atau kamu saja yang bekerja. Kan itu tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Aku akan berdoa, semoga pekerjaan ini bisa dilirik bos, dan kita cepat bisa naik jabatan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kalian berdua. Ya, Wah, kalian sangat bersemangat sekali bekerja hari ini. Bagaimana jika aku cari perhatian aja ke dia dan memanfaatkannya agar aku bisa naik jabatan? ya Pak. Kami bersyukur soalnya hidup kami jadi lebih baik daripada sebelumnya. Bagus. Lanjutkan kerja kalian. Jika kalian bekerja dengan keras, saya akan menaikkan jabatan kalian. Baik, Pak. Terima Baik. kasih. Mari. Halo Gibran, tolong panggilkan Julia ke ruangan saya. Baik. Selamat untuk Julia. Berdasarkan keputusan kami memutuskan bahwa Julia bisa dinaikkan jabatannya sebagai manajer cleaning service. Serius, Pak? Ya, serius. Jadi selamat ya untuk Julia. Mulai besok Anda bisa langsung bekerja dan berkegiatan. Selamat. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Bisa langsung. Iya, Pak. Terima kasih. Juli. Selamat ya Juli, sekarang kamu udah jadi pekerja kantoran. BTW hari ini aku tunggu ya, kita pulang bareng. Aku rasa tidak perlu. Kamu pulang saja duluan. Aku masih banyak kerjaan. Kan kamu tahu kalau aku staf baru di kantor ini. Kamu kelihatan sibuk ya akhir-akhir ini. Karena sekarang aku staf kantor, bukan OB lagi seperti kamu. Oh iya benar, aku lupa. Selamat ya. Kita sekarang udah beda. Kita nggak sama lagi. Maksudmu apa? Aku itu capek hidup susah, Marzuki. Aku juga mau punya pasangan yang setara denganku. Setara dalam semua hal. Aku masih berusaha, mohon beri aku waktu. Waktu tidak akan mengubah statusmu, Marzuki.
Sudahlah, jangan kamu berusaha lagi denganku. Pergi sana, aku sibuk. Indah itu tak selalu ada, senang itu sementara. Jika senang jangan terlalu. Kamu sendirian aja dari tadi. Iya, bukannya kamu yang kerja di Salim Group? Iya bener. Kamu OB di kantor itu ya? Iya, benar aku OB di kantor itu. Sepertinya pekerjaan OB melelahkan. Iya sih, melelahkan, tapi ada yang lebih melelahkan daripada itu. Apa itu? Diremehkan. Diremehkan siapa? Orang yang paling aku percaya. Kadang kita diremehkan bukan karena kita kurang, tapi karena mereka terlalu sibuk mencari status. Kalau menurutku, kamu gimana sih orang yang bekerja sebagai OB itu? Tidak masalah. Menurutku, selama ia masih bertanggung jawab dan merendahkan orang juga bukan hal yang baik. Terima kasih sudah berbicara seperti itu. Aku juga sering diremehkan. Bedanya, aku belajar untuk tidak mendengarkan. Tapi, kenapa kamu mau berbicara denganku? Karena aku bukan orang yang memandang status orang untuk berteman. Aku harap Pak Alex segera menaikkan jabatanmu. Lagi pula sudah 2 bulan berlalu semenjak Julia dinaikkan jabatannya. Sepertinya aku kenal. Iya, kayak siapa? Marzuki. Oh, jadi kamu begitu di belakangku. Hebat ya kamu. Enggak, aku bisa jelasin. Sudah, Kamu itu cuma cowok rendahan, udah miskin, gak tahu malu lagi kamu. Tante, saya nggak pernah. cukup Marzuki, jangan kamu ngomong lagi. Jangan kamu pura-pura polos di depan aku. Aku udah 2 bulan dinaikkan jabatanku, dan ternyata kamu seperti ini di belakangku. Wah, Aku bukan selingkuhannya. Diam, kamu diam. Kamu itu cuma cewek murahan. Jangan banyak ngeles kamu. pantas saja ya kamu tidak mau memperjuangkan aku, karena kamu sendiri di belakangku. Enggak gitu, aku perjuangin kamu dengan cara sendiri kok. Perjuangan macam apa yang kamu maksud? Lihat Julia sudah rapi pakaiannya, pekerja kantoran, lah kamu masih jadi OB. Aku janji kok Tante, aku bakal kerja lebih keras lagi supaya bisa menyamai kedudukan Julia. Sudahlah, kamu jangan ngomong lagi Marzuki. Aku sudah muak dengan kamu. Aku tidak mau dengan laki-laki yang tidak punya masa depan. Ayo ibu. Juli. Hai. Hai Jul. Ya, Selamat ya, kamu sekarang sudah resmi sebagai pekerja kantoran. Kuharap Marzuki juga segera dinaikkan jabatannya. Eva sudah. Kamu tidak usah sebut nama itu lagi. Maaf, kenapa? Apa maksudmu? Itu si Marzuki, dia meninggalkanku dengan wanita lain, si Bella itu, anak administrasi kantor sebelah. Aku yakin mereka sebenarnya itu cuma mau merebut posisiku. Jadi maksudmu Marzuki sama Bella ingin menjatuhkanmu? Bukan ingin lagi, tapi mereka pasti akan melakukannya. Apalagi Marzuki, dia itu tidak bisa menerima kalau aku itu lebih sukses daripada dia. Tapi kan tidak ada bukti yang benar. Sudah Eva, kamu jangan bilang gitu lagi. Udah tidak diragukan lagi kalau mereka itu memang iri dengki terhadapku. Makanya aku pesan, kamu sebaiknya hati-hati ya sama mereka. Baiklah.
Papi, aku akan berhenti berpura-pura menjadi miskin. Aku siap mengambil alih jabatan CEO perusahaan keluarga ini. Ada apa tiba-tiba Matthew? Hanya saja, aku sudah cukup memahami kehidupan sebagai orang biasa. Ini pelajaran bagiku untuk bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Udah, Mang. Itu keputusan yang sudah lama Papi tunggu. Beristirahatlah, Papi, biar aku yang melanjutkan semuanya. Baiklah, terima kasih nak. Aku percayakan semuanya kepadamu. Agus, besok datanglah bersama Matthew. Tuan Besar, saya rasa Tuan Muda Matthew terlalu kecil untuk mengambil jabatan tersebut. Dia masih terlalu muda untuk mengemban tanggung jawab sebesar itu di Salim Group. Tidak Agus, aku percaya kepadanya. Baiklah semuanya, hari ini saya akan mengumumkan sesuatu bahwa hari ini saya akan berhenti menjadi CEO dan akan memberikan jabatan tersebut kepada anak saya, Matthew Salim. Saya harap semua orang di sini menerima keputusan tersebut dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Matthew. Mungkin kalian semua mengenal saya sebagai Marzuki, seorang OB yang melayani Tuan dan Nyonya semua. Saya adalah anak dari Tuan Besar Salim. Marzuki? Bukannya itu Marzuki? Saya berpura-pura menjadi OB untuk mengetahui bagaimana hidup sebagai orang biasa. Dan aku telah belajar banyak dari semua itu. Julia, Iya, sorry, Tuan Matthew. kamu bukan pekerja yang baik. Kamu menyebarkan kebohongan hanya untuk merendahkan orang lain, bahkan pada orang yang tidak berkaitan denganmu. Maafkan saya, Tuan Matthew. Saya tidak akan mengulanginya lagi untuk kedepannya. Saya mohon, maafkan saya. Maaf Julia, aku sekarang menjabat sebagai CEO dan aku bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk perusahaanku. Dan keputusanku sekarang adalah memecatmu dari perusahaan ini. Alex, siapkan surat untuk pemecatan. Baik, Pak.